Mari belajar bersama Makim. Halo semua, kembali lagi belajar bersama Makim, mahasiswa kimia. So, video kali ini kita akan membahas mengenai gas ideal. Sebelum memulai pembahasan yang lebih lanjut, terdapat 3 wujud zat: sepadat, cair, dan juga gas. Nah, dalam materi ini kita akan fokus pada wujud gas. Gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Partikelnya bergerak bebas ke segala arah. Gas ideal adalah model teoritis, artinya ini bukan gas suguhan, tapi gas yang dirancang untuk menyederhanakan perhitungan dalam ilmu fisika dan kimia. Bayangkan partikel gas ideal itu seperti bola kecil yang gak pernah saling tarik-menarik sehingga terus bertabrakan. Gas nyata punya gaya tarik-menarik antar molekul dan partikelnya punya volume. Jadi, saat tekanan tinggi atau suhu rendah, mereka mulai menyimpang dari perilaku gas ideal. Gas ideal cocok digunakan dalam perhitungan dengan kondisi suhu tinggi dan tekanan rendah. Tapi kalau kamu bekerja di kondisi ekstrim seperti dalam tekanan tinggi, kamu harus pakai model gas nyata. Mari kita ingat kembali definisi gas sebagai fase jika kita membuat beberapa asumsi sederhana tentang gas. Yang pertama, partikel dalam gas tidak berdimensi poin dalam gerakan acak, dan identitas gas itu tidak relevan, bisa apa aja. Yang kedua, partikel tidak berinteraksi terpisah dari tumpukan elastis saling memantul, seperti bola pada meja biliar, tetapi mereka membuat matematika mudah dan akurat. Nah, ketika kita memeriksa gas ideal, yang kita inginkan dapat membahas 4 variabel. Yang pertama, tekanan. Ini adalah kekuatan gas yang mengarahkan pada wadahnya, atau lebih tepatnya, berapa banyak partikelnya memukul sisi wadah. Yang kedua, suhu. Ini adalah jumlah panas energi yang tersedia untuk ditransfer menjadi energi kinetik. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat partikel-partikel bergerak. Yang ketiga, volume. Seberapa besar sih wadahnya? Dan yang terakhir, mol. Berapa banyak partikelnya yang ada di dalam wadah? Jadi, jumlah partikel, besarnya wadah, cepatnya partikel bergerak, dan seberapa sering partikel menabrak sisi wadah. Ternyata, variabel-variabel ini bergantung pada satu sama lain yang telah diformulasikan menjadi hukum gas ideal. Mari kita lihat piston di atas. Sambil menjaga mol dan suhu sama, dengan kata lain jumlah partikel bergerak dengan kecepatan yang sama. Jika kita memperkecil volume, tekanan akan naik. Partikel-partikel itu akan mengenai sisi lebih sering karena jarak yang lebih sempit untuk melakukan pemukulan sisi piston. Hal ini berarti tekanan dan volume berbanding terbalik. Jika yang satu turun, maka yang lain naik. Ini diekspresikan dalam hukum Boyle, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jika kita menggandakan satu variabel, kita harus memotong yang lain setengah untuk menjaga persamaan kestabilan. Volume dan suhu juga terkait. Jika kita punya gas di balon dan kita panaskan, partikel akan bergerak lebih cepat untuk menjaga tekanan konstan atau tekan sisi dengan frekuensi yang sama. Volume harus diperluas, ini berarti volume dan suhu berbanding lurus. Jika yang satu menggandakan, maka yang lain juga menggandakan. Hal ini dapat diekspresikan dalam hukum Charles. Ketika kita melakukan perhitungan dengan suhu, kita harus menggunakan yang absolut. Skala suhu yang disebut dengan skala Kelvin. 1 derajat Kelvin sama besarnya dengan 1 derajat Celcius. Tetapi 0 Kelvin adalah 0 mutlak. Suhu serendah mungkin menandakan tidak adanya energi panas sama sekali. Untuk mendapatkan Kelvin dari Celcius cukup menambahkan 273. Hukum gas gabungan seperti kombinasi Boyle dan Charles. Semua variabel berkorelasi satu sama lain dalam satu persamaan hukum gas ideal. Ini juga mengandung konstanta gas atau R. Ada sejumlah R tergantung pada satuannya. Kami sebagian besar akan menggunakan yang ini.
Persamaan ini berguna ketika kita tidak melihat perubahan, tetapi hanya untuk mengetahui nilai keempat variabel tersebut sekaligus. Jadi, jika kamu lihat sampel gas dan kalian memiliki 3 dari 4 variabel, kalian bisa menyelesaikan untuk yang keempat menggunakan hukum gas ideal. Jika diberikan kondisi awal serta beberapa kondisi akhir, kalian bisa menggunakan salah satu hukum lainnya. Seperti dalam hal ini, kita bisa tahu tekanan, suhu, dan volume untuk gas dan cepat menghitung berapa mol partikel yang ada dalam sampel. Pada materi gas ideal dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya yang pertama yaitu balon akan mengembang karena adanya tekanan gas. Kedua, pada saat memompa ban, tekanan ban berubah saat panas. Yang ketiga, penggunaan pada tabung oksigen. Dan yang terakhir, yaitu pemakaian pada kompor gas. Jadi gas ideal memang model teoritis. Tapi sangat bermanfaat untuk memahami dunia di sekitar kita kan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!